Oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba bercerita yang mungkin ada unsur-unsur horornya dan di akhir cerita saya akan mencoba melogikakan semuanya. Jadi ada kemungkinan untuk ini masuk ke cerita horor atau mungkin ini hanyalah sugesti-sugesti biar menyatakan itu adalah horor atau kisah horor. Oke, dan pada cerita pertama kali ini jadi dulu tuh saya nggak tinggal di rumah yang sekarang ya, yang sekarang tempatin tepatnya. Jadi dulu tuh masih tinggal sama rumahnya kakek, masih satu kota kok. Cuman bedanya dulu di kota, sekarang di kabupaten. Jadi orang tua saya tuh lagi survei rumah ya. Dan lokasinya nggak terlalu jauh sih dari rumah yang saya tempatin. Jadi sebelumnya tuh ada 3 rumah atau 2 rumah kalau nggak salah yang disurvei. Yang pertama tuh di daerah A ya, sebut saja daerah A yang tidak dipilih, dimana itu lokasinya mistisnya itu dia deket kuburan rumahnya tuh ya, deket makam dan masih asri lah. Masih ada kebun kayak perkampungan gitu. Dan untuk yang rumah kedua ini, yang rumah saya tempatin ini masuknya udah ke komplek atau kafling ya disebutnya kalau di sini. Dan situasinya sama kalau dulu itu masih pedesaan, di mana rumah saya itu dulu pas awal beli atau pas awal pindah benar-benar rumah paling ujung, dan depan rumah saya itu benar-benar apa ya namanya, sawah gitulah. Pinggir kiri kanan depan sawah, jadi ke kiri itu cuman ya galangan atau kalau bahasa kitanya, bahasa sayanya mah. Nah pas survei di rumah pertama saya nggak ikut tuh. Saya tuh kalau nggak salah kelas 1 semester 2 deh ya, semester 2 bener, semester 2 SMP, kelas 1 SMP semester 2. Nah, orang tua saya itu mendokumentasikan dengan tujuan dapetin penilaian saya tentang si rumah yang nantinya akan dijadiin tempat tinggal. Awalnya biasa aja, cuman yang anehnya itu yang saya terima cerita dari orang tua saya itu, katanya adik saya itu pas pertama pas pertama ngelihat ke rumah, dia itu kayak ketakutan gitu lah, kayak ketakutan gak mau gitu kalau masuk ke rumahnya itu. Dan pas kayak dipaksa gitu ya, ayo dilihat dulu rumahnya kayak gimana, mau nggak, takutnya nggak cocok kan gitu. Nah ikut deh dengan terpaksa. Nah pas masuk kan kayak survei ke tiap ruangan ya, kayak kamar 1, kamar 2, dapur, dan terakhir toilet. Kelihatannya mah enak gitu, si rumahnya enak, cukup oke lah gitu buat ditinggalin. Nah anehnya pas masuk ke daerah dapur dan belok ke toilet, dan di situ adik saya langsung kabur keluar dong, kayak dan nunjuk itu pocong ya. Orang tua saya kan nggak ngirauin ya, namanya juga anak kecil kan ya gitulah, takutnya bercanda atau apa. Dan di kamera juga bapak saya nggak fokus ke HP terus, mungkin yang lihat sekitar juga kan, kayak apakah temboknya masih layak atau masih bagus atau gimana gitu. Nah singkat cerita pulang deh setelah survei itu, nggak tahu besoknya, nggak tahu kapannya ya, pokoknya mah diliatin ke sayanya itu, bapak saya langsung bilang gini, ya tinggal ya ayah penampakan di kamera. Nah itu kalau di Indonesia itu, ini lihat di pas survei kemarin ya, di kamera ada hantu, ada penampakan gitu kan ya, singkatnya kayak gitu. Dan saya tuh lihat ada dong di ujung. Jadi si penampakan di kameranya tuh sebenarnya udah ngikutin dari awal masuk, cuman kalau di kamera nggak jelas, jadi kelihatannya pas ujung-ujung kamera gitu lah. Awalnya sih ngira di video tuh emang videonya error. Nah kejanggalan ada pas di bukan dapur, di toilet. Pas dilihat di videonya tuh di toilet. Jadi pas toilet bersamaan pas adik saya langsung kabur keluar. Jadi si penampakannya itu dari pintu loncat ke ujung toilet langsung hilang. Dan akhirnya emang nggak jadi ngambil rumah yang survei pertama tersebut. Dan selanjutnya di survei kedua sih aman-aman aja.
ya aman-aman aja pas surveinya. Dan pada saat itu saya ikut juga, soalnya surveinya tuh nggak sekali ya. Dan yang rumah pertama tuh sekali dan malah nemuin kayak gitu, dan akhirnya malah batal gitu. Dan serem juga sih. Dan di rumah yang kedua, survei pertama saya nggak ikut. Nah pas survei ketiga kalinya saya ikut, dan oke-oke aja, dan akhirnya jadi rumah yang sekarang saya tempatin. Ya gitulah, mungkin di next cerita. Udah cukup ya. Dan kalau menurut saya sih, kalau mau dilogikain mungkin itu kayak namanya kamera kan ya, mungkin ada pencahayaan atau apa gitu kan dari matahari ya, mungkin itu. Dan soal adik saya yang bilang itu pocong itu mungkin halu ya. Cuman yang ngebantah si logikain itu atau pernyataan logis ini tuh adik saya sampai sekarang, malah hari ini detik ini saya tanyain juga, dia masih inget si pocongnya tuh kayak gimana gitu, dari mulai kainnya, kotornya gimana. Dan katanya posisinya tuh dia nggak ngadep ke gimana ya, nggak ngadep ke kita, nggak saling berhadapan, tapi ngebalik ke ujung tembok. Itu sih paling untuk cerita pertama kali ini. Dan untuk cerita selanjutnya tentang rumah saya yang jadi diambil, dan tentang pengalaman-pengalaman yang tentunya saya sendiri alamin dan gak lupa sama pengalaman yang lingkungan sekitar saya alamin, bakal diceritain di next cerita. Ya paling gitu aja untuk cerita kali ini, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau misalkan ada masukan-masukan, bisalah di komentar atau ya apalah. Oke, see you.